Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk siapapun yang menonton ini, perkenalkan kembali aku Sally Rahmania 1222400. Hari ini ingin membahas topik mengenai isu darurat sampah Indonesia. Jadi kenapa pilih topik ini? Sebenarnya mungkin karena masalah darurat sampah ini udah berdampak ke diri sendiri gitu. Kelihatan di jalan-jalanan udah banyak sampah numpuk tanpa progres lebih lanjut gitu dan sebagainya. Terus juga menurut aku awareness orang-orang terhadap isu darurat sampah ini masih cukup minim, padahal kondisinya tuh udah cukup genting gitu, bukan dramatisasi tapi emang keadaannya udah seperti itu. Nah, bisa dilihat dari gambar ini kayak volume sampah Indonesia itu terus meningkat, sedangkan nggak ada tindak lanjut yang optimal dari volume sampah ini. Jadi TPA tuh penuh, sedangkan sampah-sampah menumpuk di jalan, sistem angkutnya berantakan dan sebagainya. Lanjut. Nah, apa yang sudah terjadi? Data Kementerian Lingkungan Hidup bahkan melaporkan bahwa Indonesia itu memproduksi sekitar 144,839 ton sampah per hari atau sekitar 29,19 juta ton per tahun. Padahal proses pengelolaan sampahnya itu hanya sekitar 24%. Padahal kalau teman-teman tahu, Indonesia itu punya target untuk mengelola sampahnya 100% di tahun 2029. Bisa dibayangkan kan seberapa jauh kita dari terlaksananya target tersebut. Nah, kemudian bagaimana kondisi aktual yang terjadi saat ini? Volume sampah yang terus meningkat ini menyebabkan penumpukan di tempat pembuangan akhirnya. Jadi kayak karena tanpa pengelolaan yang baik, sampah cuma diangkut dan kemudian menumpuk begitu saja di TPA. Kemudian mengenai komposisi sampah Indonesia, narasi yang beredar tuh kan kayak kurangi sampah plastik dan minimize penggunaan sampah plastik, nggak boleh pakai plastik dan sebagainya. Padahal berdasarkan data, sampah Indonesia paling besar itu berasal dari sisa makanan, sekitar 40,76%. Ya, jadi ini menunjukkan bahwa kita dari sumbernya itu nggak bisa mengelola sisa makanan dengan baik. Dan juga berita saat ini tuh menyebutkan bahwa TPA Bantar Gebang itu menjadi tempat kedua dengan racun gas metana terbesar di dunia, menghasilkan 6,3 juta ton. Selanjutnya, kenapa ini bisa terus menjadi masalah tanpa penyelesaian gitu? Yang pertama, karena sistem penyelesaian sampah di Indonesia itu hanya sistem angkut buang. Jadi sampah dari rumah atau dari industri dan sebagainya itu hanya diangkut terus dibuang dan ditumpuk aja di TPA tanpa pengolahan lebih lanjut. Terus lemahnya pemilahan dari awal, terutama untuk sampah rumah tangga. Rumah tangga tuh terbiasa membuang sampah dalam bentuk yang campur aduk gitu kan, tanpa memilahnya terlebih dahulu. Ini juga disertai dengan mindset kayak ngapain dipilah gitu kan, pas diangkut juga dicampur-campur lagi. Ini menunjukkan bahwa lemahnya sistem kita dari awal gitu. Bagaimana kita bisa memilah sampah dari awal harusnya. Terus yang ketiga, konsumsi sekali pakai. Peningkatan konsumsi dari plastik sekali pakai juga menjadi masalah yang sebenarnya perlu dicari solusinya gitu. Terus yang keempat, keterbatasan anggaran. Indonesia itu belum bisa berinvestasi secara besar-besaran di teknologi pengelolaan sampahnya. Jadi ini nggak bisa mendukung kita dalam proses pengolahan sampah yang berkelanjutan.
Terus yang selanjutnya ada lemahnya tanggung jawab produsen. Seperti yang dibilang tadi, produsen bertanggung jawab erat terhadap proses kemasan plastik dan sebagainya itu. Kalau misalnya tanggung jawab produsen lemah, ini akan menjadi rantai yang gak putus-putus. Terus yang selanjutnya ada rendahnya pengawasan regulasi. Regulasinya ada, tapi kalau misalnya pengawasannya lemah dan kayak ya udah aja gitu, ini nggak bakal selesai-selesai gitu masalahnya. Selanjutnya, dampak yang mulai kita rasakan. Sampah bukan cuma berdampak pada lingkungan. Sampah jelas berdampak pada lingkungan, kayak buang sampah sembarangan, sampah yang masuk ke sungai, menyumbat aliran, mencemari tanah, mencemari air gitu kan, menjadi sumber banjir dan sebagainya. Ini juga berdampak pada kesehatan, dimana sampah yang menumpuk itu bisa menjadi sarang penyakit, dimasukin lalat, jadi sarang vektor penyakit dan sebagainya yang bisa berdampak pada kesehatan kita. Terus ini juga bisa berdampak pada ekonomi dan pariwisata, dimana seperti contoh pada Bali gitu kan, sampahnya itu ada banyak di pantai-pantai. Ini bisa menurunkan citra lingkungan dan berdampak pada ekonomi daerahnya. Terus ini juga bisa berdampak pada iklim. Gas metana yang dihasilkan bisa menyebabkan lingkungan makin panas, beracun, dan sebagainya. Selanjutnya mengenai apa sih yang sudah dilakukan pemerintah untuk menghadapi situasi yang udah darurat ini. Yang pertama, pemerintah itu secara resmi menetapkan status darurat nasional, di mana lebih dari 160 kabupaten atau kota itu ditetapkan sebagai darurat sampah gitu. Terus penetapan ini juga diperkuat dengan peresmian Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025, di mana ini menegaskan proses pengelolaan sampah menjadi energi daur ulang gitu. Terus ada juga mengenai langkah pengetatan mulai Agustus 2026, di mana zonasi ketat TPA, di mana pemerintah itu mulai menetapkan bahwa sampah yang dibawa ke TPA itu hanya sampah yang tidak bisa diolah lagi atau sampah non-residu. Terus desentralisasi pengolahan serta pemerintah itu menerapkan teknologi modern dan skema EPR, di mana ini menitik beratkan pada produsen untuk bisa mengelola sampahnya sebelum dibuang ke TPA gitu. Nah, berikutnya mengenai evaluasi dan efektivitas kebijakan. Tantangan implementasi kesiapan daerah, di mana ada kesenjangan yang begitu besar dari pengelolaan yang sudah kita lakukan dengan target pemerintah, di mana pengelolaan kita cuma baru 24%, sedangkan target kita 100% di tahun 2029. Terus ada kesenjangan di beberapa daerah juga, di mana Jawa Timur itu udah bisa mengelola sampahnya 52%, sedangkan di daerah Jakarta contohnya TPA Bantar Gebang, sampah bahkan menumpuk hingga 59 meter tanpa bisa diolah. Terus ada juga tanggung jawab produsen atau EPR tadi itu belum optimal. Terus mengenai bagaimana sih peran masyarakat atau sektor non-pemerintah dalam hal ini. Masyarakat itu bisa berperan mulai dari awal, dari sumbernya gitu. Kita bisa mulai melakukan pemilahan mengenai sampah-sampah kita. Jadi gitu. Terus sektor informal, aliansi rantai pasok swasta, komunitas lokal dan lembaga juga bisa ikut
berkolaborasi bagaimana caranya menghentikan rantai darurat sampah ini gitu. Terus sebagai rekomendasi dan strategi kebijakan, perlu penguatan regulasi di hulu, selanjutnya optimalisasi operasional dan kelembagaan, juga reformasi penanganan dan pengawasan. Jadi untuk keluar dari krisis sampah ini, Indonesia itu perlu mengubah paradigma di mana solusi nggak boleh bergantung hanya pada kayak pembangunan TPA doang, memperbanyak truk dan sebagainya. Ini perlu diubah sistemiknya perlu diubah, di mana kita perlu dari awal, dari mana bagaimana kita bisa mengolah sumbernya itu, memilah sampah bagaimana, terus kayak pemerintah perlu mewajibkan pemilahan, memastikan pengangkutan tuh juga jangan dicampur lagi gitu pengangkutannya dengan proses pemilahan, terus kayak bagaimana sampah dikelola sebelum dimasukkan ke TPA dan sebagainya. Terus produsen juga perlu bertanggung jawab atas kemasan yang mereka buat dan sebagainya. Selain itu, semua sektor tuh harus dilibatkan, nggak bisa menitik beratkan kepada masyarakat doang. Nah, terus jadi sebagai kesimpulan, darurat sampah itu nggak cuma disebabkan oleh rendahnya kesadaran masyarakat. Ini masalah yang sistemik, di mana kita perlu mengubah sistemnya dari awal, dari pengelolaan sampah di sumbernya. Terus bagaimana kita bisa, meskipun konsumsi terus meningkat, kita bisa tetap melakukan pemilahan, tetap melakukan pengelolaan yang baik dan benar dengan melibatkan semua pihak. Oke. Nah, selanjutnya saya akan menganalisis isu darurat sampah ini menggunakan metode DPSIR, di mana yang pertama itu driving force. Faktor yang menyebabkan isu ini tuh bisa terjadi adalah salah satunya, beberapanya itu adalah yang pertama kayak pertumbuhan penduduk makin banyak, volume sampah yang dihasilkan juga tentu makin banyak, terus kayak perpindahan penduduk, terus pola konsumsi masyarakat makin konsumtif, yang dikonsumsi makin banyak, sampah yang dihasilkan juga makin banyak. Terus kayak pergeseran pola hidup dan sebagainya, terus rendahnya kesadaran masyarakat juga bisa menjadi faktor pendorong. Yang kedua, pressure, tekanan yang dihasilkan dari driving force tadi, kayak volume sampah meningkat menghasilkan tumpukan sampah di TPA tanpa dikelola. Terus sampah yang dihasilkan tadi itu masih bercampur-campur karena rendahnya kesadaran memilah. Terus sistem yang masih angkut buang tanpa pengelolaan lebih lanjut. Terus keterbatasan anggaran untuk mengelola sampah tersebut dan sebagainya. Terus yang ketiga itu ada state atau kondisi aktual saat ini, di mana yaitu seperti yang terlihat kayak TPA tuh udah kelebihan sampah gitu, nggak bisa menanggung sampah lagi, jadinya sampah berserakan di jalan tanpa bisa dibawa kemana-mana, menyebabkan ketidaknyamanan dan sebagainya. Terus kayak pengelolaannya tuh belum bisa dilakukan dengan benar dan sebagainya, kondisi aktual saat ini. Terus yang keempat itu impact-nya, bagaimana hal ini berdampak kepada kehidupan masyarakat, kehidupan orang-orang sekitar. Sampah yang menumpuk itu bisa mencemari lingkungan, mencemari air, tanah, dan sebagainya. Terus bisa berdampak juga kepada kesehatan, di mana bisa menjadi sarang penyakit kan. Terus berdampak pada ekonomi dan sebagainya. Terus yang kelima respons, bagaimana kita bisa merespon dan memberikan solusi atas permasalahan ini. Yang pertama, kita perlu memperbaiki sistemnya dari awal, dari proses pemilahannya, bagaimana sistemnya itu perlu dibuat
dari sumbernya kita sudah bisa memilah, jangan dibuang campur-campur gitu kan. Terus memperbaiki proses pengolahannya, didaur ulang dan sebagainya, jangan cuma ditumpuk-tumpuk aja. Terus juga memperketat regulasi dan sebagainya. Jadi sebagai kesimpulan, solusinya itu perlu menyasar pada sumber dan dikelola dengan baik dari awal. Jangan nunggu ada dampak atau gejala yang dulu baru diperbaiki. Oke, jadi sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.